Halo, saya Arif Alfiansyah dan ini monolog gue. Belibet karena orang Jawa nih, susah ngomong gue. Aduh, mulai dari mana ya? Bingung nih. Dari SMA deh. Pas SMA, biasanya anak-anak tuh kayaknya ekstrakurikuler yang dipilih adalah basket gitu-gitu kan. Nah, saya dulu SMA milih ekstrakurikuler yang pertama adalah SKI, si kerohanian Islam, karena pengen mempertebal ilmu agama gitu ya. Yang kedua adalah breakdance, karena saya juga pengen terlihat keren gitu, breakdance. Dan yang ketiga ini yang kayaknya jauh dari orang-orang gitu. Yang ketiga saya ikut ekstrakurikuler tenaga dalam gitu. Tujuannya karena saya kan badannya kecil gitu kan. Jadi pada waktu memilih ekstrakurikuler itu karena saya nonton film Gerhana pada waktu itu. Mungkin yang teman-teman dulu angkatan tua nih pernah nonton film Gerhana. Nah, itu film Gerhana itu film yang kalau dia tuh hut gitu, orangnya kepental gitu. Saya ikut ekstrakurikuler itu tujuannya pengen itu gitu, pengen punya skill itu. Tapi pas ikut ternyata nggak kayak gitu, kita cuma diajarin pernafasan gitu. Terus ada yang biasa teman-teman kan biasanya kan SMA ada yang malak-malakin kan. Nah, pas ikut ekstrakurikuler itu tenaga dalam tuh kayak wih anjing mau malakin nih, kayak pede gitu karena ini aku punya tenaga dalam gitu. Sekarang pada waktu ku niruin kayak Gerhana kayak hut gitu, respon dia cuman kaget. Jadi si tenaga dalam nggak kebental tapi kayak cuman kaget, ya ampun. Itu ekstrakurikuler itu. SMA, setelah SMA saya ke Jakarta, dijanjikan jadi artis, tapi ternyata cuman jadi figuran yang lewat-lewat gitu. Habis beres SMA, karena gagal di Jakarta jadi artis, akhirnya saya kuliah S1 PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, lalu jadi guru honorer. Terus karena tidak cocok di guru honorer dan pada waktu itu ibu meninggal, jadi saya merasa saya pengen yang lain gitu. Terus kuliah akupuntur, terus aneh ini memang kuliah akupuntur. Habis itu ketemu stand up, akhirnya stand up lah, dan kuliah akupuntur dan kuliah S1 BGSD yang berjalan bersama-sama itu berantakan gara-gara fokus pada waktu kuliah bukan ngapalin materi kuliahnya tapi nulis ini lucunya di mana nih gitu. Jadi karena lagi seneng-senengnya stand up, dan dari sana, dari kuliah yang berantakan masuk Suci 4, sebelum Suci 4 tuh juara Street 3 dulu, Street Comedy 3 2013, 2014 masuk Suci. Terus teman-teman beberapa tuh yang melanjutkan karirnya di Jakarta, saya memilih balik ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Terus beres kuliah, karena mau balik Jakarta ternyata nama udah terpuruk gara-gara ada Suci 5 dan Suci 6 gitu kan. Ikut Suca berharapnya nama kembali naik, ternyata makin mueng. Terus saya di Surabaya akhirnya di Surabaya jualan pentol karena udah menyerah dengan entertain nih, fuck entertain gitu. Entertain gitu. Apa itu stand up comedy gitu. Terus akhirnya saya kerja jualan pentol. Pas jualan pentol itu tiba-tiba ada job masuk, 2 job stand up dan film. Saya jualan pentol tuh sebulan 3 juta penghasilan. Film dan stand up pada waktu bisa 5 kali lipat. Lalu akhirnya saya kembali lagi di stand up gitu. Nah, ini saya mau tanya nih, ini kan panjang nih pergantian profesi sih. Dari tenaga dalam, tarot juga ada. Saya pernah tarot juga. Ini aku pengen tanya di kalian yang menarik di sisi mananya, itu yang gue ceritain lebih panjangnya. Tarot dulu coba. Nah, tarot tuh gara-garanya adalah 2014 setelah Suci. Saya tuh merasakan menganggur cukup lama. Lalu daripada aku menganggur dan biar waktu kosongku bermanfaat, akhirnya aku baca-baca lah buku tarot.
Lalu akhirnya dari 2014 sampai sekarang bisa dibilang saya ini tarot reader gitu, gara-gara menganggur di suci skill itu adalah muncul gitu. Dan tarot berhubungan sama kuliahku di akupuntur gitu-gitu deh, makanya tarot gitu. Apalagi yang menarik tadi ada hubungannya tuh Bang. Hubungannya apa tuh sama akupuntur? Jadi kan akupuntur kan belajar tentang manusianya gitu. Jadi kalau saya ini ya dikenal sama anak stand up itu adalah dukun sebenarnya. Gitu. Kenapa gini? Aku jelasin itu. Kenapa saya mempunyai skill itu? Udah saya ceritakan yang pertama, saya dulu pernah ikut tenaga dalam. Terus lalu saya kuliah akupuntur yang mungkin bahasanya itu akan ngomongin tentang yin yang, 5 unsur, chi gitu kan. Jadi kan hal gaib itu selalu ada di benak saya gitu. Lalu saya ketemu Keling, ada pada waktu itu Keling yang saksinya. Keling Tretan Muslim juga pernah jadi saksi. Jadi pada waktu itu saya tuh lagi nonton konser musik. Oh gini dulu. Kenapa saya dapat skill, kan saya dikenal bisa jadi pawang hujan kan. Nah, ini ku tarik mundur dulu ya. Kenapa aku bisa punya skill itu? Karena pada waktu belajar tenaga dalam, teman-teman di sekitar itu menganggap bahwa Arif itu bisa jadi pawang hujan gitu. Akhirnya beberapa teman meminta tolong ke saya, Rip, besok ada hajatan, besok ada apa namanya tuh kalau OSIS tuh LDKS gitu kan. Itu selalu datang ke saya, Rip, boleh dong minta amanin ini biar nggak hujan gitu. Jujur saya tuh nggak bisa, tapi saya tahu orang yang bisa. Otomatis kalau ada yang minta tolong ke saya alihkan ke yang saya kenal ini nih gitu kan. Akhirnya aku kembalikin lagi, tidak hujan. Terus ada lagi makin banyak kan tidak hujan, tapi orang nganggapnya bahwa saya bisa pawang hujan. Lalu karena ini semakin banyak yang pengen nggak hujan, orang tuh gak cuma dari teman-teman tapi dari temennya teman tuh sampai minta tolong dong, ini ada kawinan, sampai ke kawinan gitu kan. Terus karena saya segan sama yang saya kenal ini karena gratis kan, gak bayar. Terus saya pengen memutus tali perpawang hujanan ini gitu. Jadi pada waktu dia tahu bahwa kalau mau berhenti hujan tuh bawa apa aja dia tahu. Dia datang ke saya. Nah saya nggak teruskan ke yang saya kenal ini. Saya kerjakan sendiri gitu kan. Saya baca doa-doa sebisanya lah. Semoga hujan. Terus pas saya kembalikan ke dia, terus hajatan berlangsung, tidak hujan. Kayaknya ini Tuhan ini memang memberikan saya kemampuan ini gitu. Terus udah akhirnya bertemulah Keling. Baru itu ada Keling, ada Pras Teguh, ada siapa ya? Banyak lah teman-teman stand up. Kita lagi nonton konser Sheila on 7. Kan aku pokoknya itu udah berapa lama tuh aku nggak pernah nonton Sheila gitu. Setelah dari Surabaya akhirnya ke Jakarta ada kesempatan nonton Sheila on 7 manggung. Terus lah kok hujan tes gini. Nah kan saya kan ada sedikit rasa kecewa gitu kan. Kok hujan nih, udah jauh-jauh dari dari Surabaya ke Jakarta nonton Sheila hujan. Akhirnya saya bilang ke Pras, bawa rokok nggak? Bawa. Saya bukan perokok ya gitu. Pras bilang, bawa perokok, ngapain? Minta rokok. Udah sini pinjam rokok aja, mau nonton konser kan? Iya nih, ya udah. Pinjam rokok, ngebuka tuh. Si Keling mulutnya anjing, Keling. Gitu dia. Nah, dia kan karena aku kan minta rokok itu tujuannya untuk apa ya? Aku tidak mau mengumbar skillku ini gitu. Jadi aku minta rokok Pras, ini aku ke pinggir tuh. Terus ngerokok gitu. Keling ternyata ngikutin. Terus lu abis ngapain, Rip? Udah pokoknya kita tetap akan nonton konser gitu. Udah selesai. Terus Keling melihat kayak benar-benar ngebuka gini, anjing Arif bisa nurunin hujan gitu, kayak anjir dari Keling nih. Dari Keling akhirnya nyebar ke semua orang. Kasus kedua itu dari mulut Tretan Muslim. Pada waktu itu Tretan Muslim dapat campaign dan harus selesai di hari itu. Kita lagi syuting di GBK.
Terus tiba-tiba hujan, set, Muslim bingung, aduh gimana nih, pusing nih palaku. Nah, aku kan datang di saat orang-orang udah bingung dulu aja gitu. Kayak, lagi pusing ya, kapan datangnya Slim gitu. Besok nih ini nggak bisa lagi nih, kalau besok udah nggak mungkin nih gitu. Karena kita nggak punya modal untuk ngebikin kayak syutingan malam jadi siang gitu. Terus yaudah sini, bawa rokok nggak? Oh bawa. Udah sini rokok juga, terus nggak hujan. Dan sekarang kalau ada teman-teman butuh pawang hujan, hubungi saya. Ini saya akan bagi pengalaman entah tertolol atau tersedih atau apa ya. Pokoknya saya tuh punya, saya pernah mencoba bunuh diri. Ingat banget di tahun 2011. Alasannya karena saya dulu saya itu orangnya apa ya, bisa dibilang saya tidak suka keramaian, saya lebih seneng sendiri gitu. Dan yang selalu menemani kesendirian dan tahu bahwa saya gimana ada ibu saya dulu. Terus ibu saya nggak ada, terus saya merasa bahwa ini aku hidup di dunia ini sendirian gitu, tidak ada orang yang tahu aku nih Arif nih siapa gitu. Terus selang dari ibu saya meninggal, selama 2 bulanan itu kayak aduh, kayaknya aku tidak berarti nih hidupku di sini, aku harus ikut meninggal gitu, aku harus ikut mati gitu. Dan ternyata dari situ saya tahu bahwa bunuh diri itu susah loh teman-teman. Karena saya kan udah meniatkan, oke, saya akan bunuh diri itu Februari atau bulan Maret tuh tahun 2011 itu aku fix setelah pertimbangan matang, kayaknya aku akan bunuh diri gitu. Dan info bunuh diri kan yang ku tahu adalah dari media gitu, dari TV atau dari pokoknya yang ku serap lah. Bunuh diri yang pertama itu caranya adalah dengan gantung diri, gitu kan, benar ya. Nah, saya akhirnya saya akan gantung diri gitu. Pas gantung diri, otomatis kita harus mempersiapkan alat dan bahan dong, gitu kan. Nggak mungkin dong, gitu. Terus saya tuh udah kayak ngegambar-gambar tuh, aku send kamarku sekian, berarti aku harus bawa tangga, terus bawa tali. Nah, yang susah itu adalah tali. Karena kan saya niat bunuh diri kan. Saya bunuh diri. Saya datang ke toko bangunan. Datang, Pak, saya beli tali gitu. Udah tegas karena pengen mati kan pada waktu itu. Pak, saya beli tali gitu. Tali apa? Nah, pas ditanya tali apa, bingung saya kayak, tali apa ya? Iya Mas, karena ini tali itu banyak. Ada mau yang berapa mili, kekuatan berapa meter. Terus anjir, ternyata bunuh diri harus punya skill tahu tali yang mana yang dipilih ya gitu. Karena kalau tali yang kecil kita ini ikut turun. Oh iya juga ya. Terus karena saya bingung, tali apa? Nggak jadi deh ntar. Karena saya nggak mungkin ngomong, Pak saya mau beli tali yang kuat untuk bunuh diri gitu, nggak mungkin dong. Udah akhirnya saya balik. Terus mikir lagi, anjing ternyata bunuh diri pakai tali kayaknya susah deh, nggak bisa deh. Karena kita juga harus tahu bahwa timing di rumah itu sepinya jam berapa gitu. Sedangkan di rumah saya itu rame terus. Aduh susah banget nih. Gantilah cara bunuh diri gitu. Pada waktu itu ada berita kan kalau mau bunuh diri minum Baygon. Berarti inilah bunuh diriku berikutnya gitu. Pas minum Baygon yang dulu itu baunya nggak enak. Jadi pas saya mau minum kayak, kan otomatis kan aromanya kan masuk duluan kan, pas masuk kayak anjing nggak enak, kayak saya mual gitu. Kayaknya skip deh yang bunuh diri ini deh. Mending minum Marimas Cinco kayaknya deh. Udah gagal. Terus akhirnya terakhir tuh kayaknya saya memilih untuk aku akan bunuh diri dengan nabrakin ke kereta api. Udah cari tuh kereta api, relnya mau di mana gitu. Akhirnya saya memutuskan kalau nggak salah tuh di rel Asemrowo namanya di Surabaya. Akhirnya kan biasanya kan kalau ada di film-film bunuh diri kan kayak tangan diginiin gitu kan di tengah rel kereta api. Nah, yang saya nggak tahu juga, yang saya kurang research ya. Pas kalian mungkin mau akan bunuh diri dari kereta api, pastikan dulu jadwal kereta apinya. Karena pada waktu saya udah di kereta api jalan-jalan, kan ditegur, Mas ngapain? Enggak, jalan-jalan doang. Nah saya tuh bingung, kereta apinya jam berapa ya? Kapan saya begini gitu kan? Ternyata nggak ada. Akhirnya dari sana kayak, tolol banget, kenapa aku bunuh diri ya? Kan hidup ini
dan hidup ini harus berjalan gitu. Ini aku harus menyelesaikan ceritaku, kenapa aku memutus cerita kehidupanku dengan cara bunuh diri gitu. Dari sana akhirnya sadar, bekerja, dan sekarang ya bunuh diri aku ketawa-ketawain gitu. Kalau misalnya ada masalah ya, aku akan selalu ingat anjing goblok nih, aku pernah bunuh diri tolol-tolol gini gitu. Jadi buat teman-teman, bunuh diri susah, mending kalian hidup aja gitu. Nah, kayaknya itu aja. Semoga menginspirasi teman-teman agar lebih detail kalau mau bunuh diri. Ya itu monolog gue. Terima kasih.